Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kemarin kita sama-sama membaca, mempelajari ayat-ayat yang ada dalam surah Yunus, yang pada pertemuan terakhir kita sudah mempelajari sampai ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir Mekah pada waktu itu yang mereka menyembah selain Allah, ya. Padahal selain Allah yang mereka sembah, yaitu patung-patung, berhala-berhala itu, kata Allah sendiri, la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Berhala-berhala atau sesuatu apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah, itu sesuatu yang tidak bisa memberi madarat kepada mereka dan tidak bisa memberi manfaat. Ya, tidak bisa ngasih manfaat apa-apa. Nabi Isa Al-Masih juga begitu, tidak bisa memberi madarat dan manfaat kepada manusia. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka menganggap bahwa berhala-berhala itu bisa memberi syafaat kepada mereka di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Padahal tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat kepada manusia di akhirat nanti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang diberi oleh Allah untuk menolong orang lain. Lalu Allah berfirman, katakanlah Muhammad, apakah kalian, hei orang-orang Mekah, mau memberitahu kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak mengetahui, yang ada di langit dan yang ada di bumi ini? Oh tidak, Allah tahu semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Dia tahu segala sesuatu, termasuk sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah. Allah itu tahu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Dia Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Nah, setelah Allah berfirman mengenai adanya orang-orang Mekah dan orang-orang seperti mereka yang menganggap ada Tuhan lain selain Allah, ya, sebagaimana orang Yahudi menganggap Nabi Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasara yang menganggap Nabi Isa adalah anak Allah. Subhanallahu amma yasifun. Lalu pada ayat berikutnya Allah menggugah perhatian manusia ini, menarik perhatian manusia ini dengan firman-Nya sebagai berikut pada ayat yang ke-19. Kemarin sampai ayat 18 ya. Sekarang ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Wa ma kana, dan tidaklah ada, annasu manusia itu, illa kecuali, sudah sering saya sampaikan, kalau di depan ada kata ma, huruf ma ini, ya saudara sekalian, dalam
mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, termasuk dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, di dalam bahasa Arab itu sebetulnya mudah kalau kita mau sungguh-sungguh mempelajari. Ternyata mudah. Walaupun awalnya kita menyangka sulit. Jadi dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 jenis kata. Yaitu kata yang disebut huruf seperti ini, wa, ini huruf, ma, ini huruf. Dan ada kata yang disebut fi'il, kata kerja. Huruf itu bisa kadang-kadang bisa kata depan, kata sambung, kata penghubung, kata bantu dan sebagainya ya. Lalu yang kedua, jenis kata yang kedua adalah fi'il. Ini contohnya nih, fi'il. Ini fi'il madi. Lengkapnya fi'il madi nakis. Dan ini fi'il madinya kana. Nanti fi'il madi itu kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Jadi ada huruf, ada fi'il, dan yang ketiga ada isim. Nah ini di belakangnya ini isim. Nah, itu aja sebetulnya. Ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Nah cuma masalahnya fi'il itu nanti terbagi lagi. Ini bikin mumet di situ. Ada fi'il madi, kana, nanti fi'il mudhari'nya yakunu. Kana menjadi yakunu. Terus isim ini ada macam-macam. Ya, yang bikin pusing di situ. Macam-macamnya itu. Satu jenis kata fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa berubah bentuk menjadi berapa? 80 lebih kata. Satu kata berubah menjadi 80 lebih. Ya, sudah kita kembali ke sini. Wa makana, kalau ada kata ma, ini wa itu artinya dan. Ma, nah ini ma ini artinya kadang-kadang tidak, kadang-kadang artinya sesuatu yang atau barang yang, apa yang. Nah, ini kapan dia bermakna apa yang atau sesuatu yang, dan kapan dia bermakna tidak, itu tergantung susunan kalimat di belakangnya. Kalau di depan ada kata ma dan di belakangnya ada kata illa, maka ma di sini berarti tidak. Biasanya dalam bahasa Arab disebut sebagai huruf mausul. Nah, nanti kita ketemu di sini nih. Di sini. Nah, ini ya. Di sini dijelaskan. Wa ini adalah al-wawu. Ini huruf wawu ini, al-wawu. Huruf wawu di sini ini adalah al-wawu istiqnafiyah. Wawu yang merupakan permulaan kalimat. Terus kemudian ma, wa ma, dan kata ma adalah ma nafiyah. Karena ma nafiyah, ma yang menyatakan, yang menunjukkan arti tidak, maka terjemah dari ma di sini adalah tidak. Wa ma, dan tidaklah kanan nasu, ada manusia itu, dan tidaklah ada manusia itu. Ada kana dan di belakangnya adalah isim kana. Kana wa ismuha. Kana dan isim kana. Ini namanya isim kana kalau dalam bahasa Arab. Wes, nanti saya jelaskan, ini malah pusing sampean. Dah, saya sampai jelaskan di sini aja. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Wa ma kana, dan tidaklah ada annasu manusia itu, illa kecuali ummatan wahidah, adalah umat yang satu. Manusia itu tidak lain selain adalah
satu umat. Manusia itu sesungguhnya hanya satu umat pada awalnya. Perhatikan, Kementerian Agama memaknai atau menerjemahkan ini apa? Coba kita lihat sama-sama. Saya belum baca nih terjemahan Kementerian Agama. Kita lihat sama-sama di sini. Nih. Ini ya, tadi ayat berapa tadi, Pak? 19 ya. Nah, ini. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah, dan manusia itu dahulunya, karena dahulunya gitu. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan, dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, yaitu umat Islam. Manusia itu sejak dahulu kala sebetulnya hanya umat Islam saja yang ada. Nah sekarang ada umat Islam, ada umat Kristen, ada umat Buddha, ada umat Hindu, ada segala macam umat. Dan manusia itu dahulunya adalah satu umat. Begitu terjemah Kementerian Agama. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Itu terjemah Kementerian Agama begitu. Kalau kita mempelajarinya jangan melihat terjemahan. Kalau kita kepingin pinter mempelajari Al-Quran, jangan mengandalkan terjemahan. Mengandalkan bahasa Arabnya ini, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, jadi kita harus memahami Al-Quran dengan bahasa Arab, jangan dengan bahasa Indonesia. Kalau kita memahami Al-Quran dengan bahasa Indonesia dengan melihat terjemahannya akan sekeliru nanti. Seperti ada orang itu yang saya ceritakan kemarin, yang kesana kemarin pakai belangkon kacamata hitam itu, menerjemahkan kalimat dalam Al-Quran itu keliru, salah, fatal salahnya. Kenapa? Mungkin dia belum tutuk belajar bahasa Arabnya, belum selesai. Atau mempelajari Al-Qur'annya belum enggak tahu gurunya siapa. Belajar di mana juga enggak tahu. Kiainya siapa enggak tahu. Nah, kita belajar bahasa Al-Qur'an ini dengan melihat sini nih. Ini loh. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah, dan tidaklah ada manusia itu kecuali satu umat dahulunya, tadinya. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Tadinya manusia itu satu umat saja, tapi kemudian lalu tadi dalam terjemah Kementerian Agama diartikan kemudian. Ya. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Maksudnya bagaimana? Nah, baru kita lihat terjemah apa? Tafsirnya. Jadi belajar Al-Quran itu harus tahu tafsirnya. Tafsir itu adalah penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang berhak menjelaskan Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sugeng ini enggak boleh menerjemah Al-Quran kecuali mengambil dari penjelasan keterangan dari Nabi Muhammad SAW atau para sahabat Nabi yang menyaksikan turunnya wahyu, atau murid-murid para sahabat Nabi yang disebut para tabi'in, dan kemudian paling banter, paling sesudah itu adalah para tabi'ut tabi'in yang hadisnya kemarin pagi dibacakan oleh Fuadi. Walaupun saya jauh tidak ada di Sampit, saya mempelajari, saya mendengarkan apa yang disampaikan Fuadi. Yang saya maksud kepada Fuadi itu ngono kuwi lho Fuadi, sampekno sing durung disampaikan aku, kandhanono wong-wong iki. Ngasih tahu mereka sesuatu yang belum pernah aku sampaikan. Kemarin bagus hadis yang disampaikan itu. Tapi sayang pendengarnya sedikit. Karena tahu gurunya enggak ada, ngilang. Muridnya ikut menghilang, gurunya menghilang, muridnya ikut menguap. Jadi manusia itu awalnya satu umat saja. Maksudnya begini, wa makanan nasu, dan tidaklah ada manusia itu fi zamani Ibrahim, ya pada zaman Nabi Ibrahim, wa yuqalu, dan dikatakan oleh sebagian tafsir, sebagian ulama,
bahkan bukan hanya fi zaman Ibrahim, wa fi zamani Nuhi, wa fi zamani Nuha, dan pada zaman Nabi Nuh. Jadi sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kan adanya sudah Nabi Nuh. Ya, betul. Nabi Nuh dulu kan, baru kemudian Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sejak zaman Nabi Nuh, tidaklah manusia itu ada illa kecuali ummatan wahidatan, satu umat saja, yaitu ummatan alal Islam, satu umat yang berada di atas ajaran Islam. Nabi Nuh itu agamanya apa? Islam. Mengajarkan apa? Ajaran Islam. Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Islam juga. Mengajarkan apa? Ajaran Islam juga. Demikian juga Nabi Musa itu agamanya apa? Islam. Mengajarkan apa? Ajaran Islam juga yang diajarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan beragama Yahudi, bukan. Nah, Nabi Isa agamanya apa? Agamanya Islam juga. Nabi Isa Al-Masih itu loh. Mengajarkan apa beliau? Mengajarkan ajaran Islam. Nabi Isa itu tidak mengajarkan ajaran Kristen, tidak. Ajaran Kristen itu bukan ajaran Nabi Isa, bukan. Nabi Musa mengajarkan agama Islam, bukan mengajarkan agama Yahudi. Nabi Isa mengajarkan agama Islam, bukan agama Kristen. Gitu loh. Ini semua orang harus tahu. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Anak-anak kita yang nggak pernah diajak ngaji, nggak pernah diajarin ngaji, nggak tahu yang hal-hal yang begini ini. Ya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasannya agak sedikit berbeda daripada ini tafsir yang merah-merah ini, tafsir Ibnu Abbas. Bahkan dalam tafsir jalan lain juga sama dengan ini, Ibnu Abbas. Ya, dalam tafsir Al-Baghawi cuma begini aja keterangannya. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah, dan tidaklah ada manusia itu kecuali hanyalah satu umat. Awalnya manusia itu hanyalah satu umat, yaitu umat Islam. Ummatan alal Islam, umat di atas Islam. Ibnu Katsir menerangkan begini, beliau agak panjang lebar sedikit. Tsumma kemudian sesudah ayat yang ke-18, akhbaro ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, memberitahu, anna bahwasanya hada syirka, perbuatan syirik ini, agama orang musyrik Mekah, yang itu yang namanya agama syirik itu, agama syirik atau kesyirikan, itu hadisun, sesuatu yang baru, finnas pada manusia, sesuatu yang ada, yang terjadi, atau sesuatu yang baru yang ada pada manusia. Dulunya enggak ada itu pengetahuan tentang syirik, itu enggak ada. Adanya sesudah para nabi-nabi itu wafat. Para nabi-nabi itu mengajarkan agama Islam, tapi sesudah para nabi itu wafat timbullah ajaran syirik. Nabi Adam agamanya Islam, mengajarkan kepada anak-anaknya ajaran Islam. Walaupun kemudian anak Adam berselisih, Qabil dan Habil itu berselisih tadi dalam ayat yang dibaca oleh Imam surat Al-Maidah tadi. Ya, benar ya, surat Al-Maidah. Itu diceritakan tentang Bani Israel dan tentang cerita anak Adam. Jadi kata Ibnu Katsir, Allah memberitahukan dengan ayat 19 surat Yunus ini tentang perbuatan syirik yang itu adalah perbuatan yang baru, asyirka. Anna hadza syirka hadisun. Bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang baru finnas pada manusia ini, yang dulunya tidak ada. Mulai muncul tuh di zaman Nabi Nuh tuh ajaran syirik itu. Nabi Adam, zaman Nabi Adam belum ada. Kemudian setelah Nabi Adam adalah Nabi Idris. Di zaman Nabi Idris belum ada ajaran syirik. Mulai muncul setelah Nabi Idris wafat, diangkat ke langit, orang mulai mengadang-adakan ajaran syirik, kesyirikan. Yang kainun, kesyirikan itu terjadi atau ada ba'da sesudah an lam yakun, bahwa dia tadinya tidak ada. Tadinya tidak ada perbuatan syirik, tidak ada agama musyrik, agama orang musyrik enggak ada, agama kemusyrikan itu enggak ada. Adanya sesudah tidak ada. Wa annan nas, dan Allah memberitahu bahwasanya manusia ini kullahum, semuanya, kanu adalah, semua manusia ini tadinya ala dinin wahidin, berada di atas agama yang satu, wa huwal Islam, dan dia itu adalah Islam.
Ini penjelasan Ibnu Katsir. Manusia itu semuanya itu beragama Islam. Ala dinin wahidin, berada di atas agama yang satu, wahwal Islam, dan agama itu adalah agama Islam. Itu yang dimaksud dengan wa makanan nasu illa ummatan wahidah, dan tidaklah ada manusia itu kecuali adalah satu umat, yaitu umat Islam. Agamanya adalah agama Islam. Ini lalu Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas telah berkata, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, dalam rangka menjelaskan makna ayat ini, karena baina Adam, adalah di antara Nabi Adam wa Nuhin dan Nabi Nuh asyratu kurun, ada 10 generasi. Jadi masa zaman antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Padahal satu generasi itu 100 tahun. 10 generasi berarti 1000 tahun kira-kira. Jadi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Kulluhum, seluruhnya, semua mereka yang 10 generasi tadi, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, itu alal Islam, berada di atas ajaran Islam. Itu penjelasan Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Nah, terus dalam tafsir yang lain, dalam tafsir ini tafsir Ibnu Katsir begitu. Dalam tafsir Ibnu Abbas sendiri, dalam tafsir Ibnu Abbas Tanwirul Mikbas itu dikatakan kanan nasu illa wa makanan nasu illa ummatan wahidah, dan tidaklah ada manusia itu kecuali adalah satu umat. Itu maksudnya ala dinin wahidin, berada di atas agama yang satu, wahwal Islam, dan dia itu adalah al-Islam. Milladun Adama, mulai dari sejak Nabi Adam, ila Nuhin, sampai kepada zaman Nabi Nuh. Wakilah, dan dikatakan menurut ulama lain, menurut penjelasan yang lain, min ahdi Ibrahim, sejak zaman Nabi Ibrahim, ila Amr ibn Luhayyin, sampai zamannya Amr bin Luhay. Itu ala dinin wahidin, dalam tafsir ini tafsir Jalalain, yang ini tafsir Ibnu Abbas ini. Ya, ala millatin wahidin, sejak zaman dulu manusia itu tidak lain adalah adalah satu umat, yaitu ala millatin wahidah, ala millatin wahidatin, dalam satu agama, yaitu millatal kufri. Sejak zaman dulunya manusia itu, sejak zaman ini, sejak zaman Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim, mereka mulai berada dalam satu agama, itu agama kafir. Sejak Nabi Nuh, jadi sejak zaman Adam sampai Nabi Nuh itu berada dalam satu agama, itu agama Islam. Kemudian di zaman Nabi Nuh itulah, sejak zaman Nabi itulah muncul agama baru, yaitu agama syirik, yaitu agama yang menyembah selain Allah. Yang di zaman Nabi Nuh itu mulai dikenal ada manusia yang menyembah selain Allah, yang Tuhan mereka itu diberi nama, ada 5 nama yang disebut oleh Allah dalam surat Nuh. Nah, saudara, saya ajak tamasya, ya, saya ajak piknik, seperti kemarin saya piknik, ya, sampai ke Palangkaraya sana. Nah, di sini ini sekarang kita piknik di surat surat Nuh. Nah, ini surat Nuh. Nah, ini ya. Di surat Nuh, surat yang ke-71, Allah bercerita bahwa di zaman Nabi Nuh itu manusia mulai menyembah Tuhan selain Allah. Lalu diutuslah Nabi Nuh oleh Allah Ta'ala untuk mengingatkan kaumnya. Karena sejak zaman beliau itu mulai ada manusia-manusia yang menyembah Tuhan selain Allah, yang mereka beri nama Tuhan mereka itu dengan nama-nama ini loh, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan, Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaumnya untuk kembali menyembah kepada Allah, karena mereka sudah menyembah Tuhan selain Allah, yang Allah sebutkan ceritanya di sini. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara
Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la suwa'an wa la yaghus. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengingatkan kaumnya supaya kembali menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka menyembah ini, menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang mereka beri nama Wad, ada yang Tuhan mereka ada yang bernama Wad, ada yang bernama Suwa, ada yang bernama Yahud, ada yang bernama Ya'uq, ada yang bernama Nasr. Jelek semua namanya ini. Nama Wad. Wadan. Wad, Tuhannya namanya Wad. Wadun, Wad gitu. Ada Tuhannya namanya Suwa. Jelek nama Suwa. Apa Suwa? Terus Yahus, kalau sampai punya jangan dikasih nama Yahus loh, jangan dikasih nama Wat, jangan dikasih nama Suat, ya. Bahkan ada yang namanya Ya'uq, ada yang namanya Nasr. Untung saudara kita namanya Punasar, bukan Nasr, pakai pu depannya. Kalau cuma Nasr aja nggak bagus. Tuhannya kaumnya lebih. Oh, lagi sakit apa? Mahronis. Oh, sejak kapan? Hari Minggu kemarin. Hari kemarin. Ya, Allahumma shfi Punasar, Allahumma shfi Punasar, Allahumma shfi Punasar. Kembali ke sini ya, saudara sekalian. Jadi dulu ada orang-orang zaman Nabi Nuh yang menyembah Tuhan selain Allah, yang nama-namanya mereka karang-karang, mereka sebut-sebut ini sebagai Wat. Sebetulnya nama-nama ini tadi adalah nama-nama orang alim sebenarnya, asalnya menurut sebagian riwayat begitu. Nama orang. Tapi karena orang ini luar biasa, terus lama-lama dari waktu ke waktu terus dianggap sebagai manusia yang keramat, kemudian dianggap sebagai Tuhan, lalu disembah. Dibikin patungnya terus disembah. Itu awal mulanya begitu kisahnya. Konon begitu. Wallahu a'lam sesungguhnya bagaimana ya. Nah, kita kembali ke surat ini tadi ya. Jadi awalnya manusia itu ala millatin wahidatin, yaitu millatil kufri sejak zaman Nabi Nuh. Fa ba'atsallahu, lalu Allah mengutus an-nabiyina, para nabi, yang tugas para nabi adalah mubasyirina wa mundirina. Mereka adalah nabi-nabi adalah orang-orang yang mubasyirin, memberi kabar gembira, tugasnya memberitahu kabar gembira, memberikan kabar gembira, wa mundirin, dan memberi ancaman. Nah, ini mubasyirin diartikan oleh orang yang saya ceritakan tadi itu, belangkonan sama kacamata hitam itu. Mubasyirin diartikan menyenangkan. Sama mundirin menyusahkan, menyulitkan. Jadi dia pidato enggak tahu pidato isinya gimana. Jadi kita ini diberi tugas untuk menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Salah ini. Mengartikan mubasyirin menyenangkan itu salah. Memberi kabar gembira. Para nabi itu diutus oleh Allah memberitahukan kabar gembira dari Allah. Kabar gembiranya apa? Kalau manusia mau beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga dengan segala kenikmatannya. Tapi kalau manusia hidup di dunia ini melakukan perbuatan yang tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh, maka mereka akan diberi ancaman. Ancamannya apa? Mereka akan masuk neraka. Itu tugas para nabi adalah menyampaikan kabar gembira dari Allah berupa barang siapa beriman dan beramal soleh akan masuk surga, dan ancaman dari Allah barang siapa hidup di dunia ini tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh mengikuti ajaran para nabinya, ya, maka mereka akan masuk neraka. Itu diberitahukan oleh para nabi. Jadi mubasyirin itu memberi kabar gembira, bukan menyenangkan orang. Kita tidak disuruh menyenangkan orang kok.
Susah menyenangkan orang. Menyenangkan orang di sini, nanti yang sana yang nggak senang. Menyenangkan paslon 1, paslon 3 ngamuk, paslon 2 ngamuk. Menyenangkan paslon 2, paslon 1, paslon 2 nggak senang. Mumet sampean. Susah bikin orang semua senang itu susah. Makanya kita tidak disuruh oleh Allah menyenangkan semua orang, tidak. Ya. Menyenangkan Allah yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Kita disuruh oleh Allah menyenangkan Allah, membuat Allah senang. Tuh, membuat Allah ridho, meridhokan Allah. Itu tugas kita di muka bumi ini. Bukan meridhokan manusia. Meridhokan manusia susah. Jadi kembali sini ya. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah, ya. Fahtalafu, lalu mereka berselisih. Yang dimaksud dengan berselisih adalah watafarroku. Fahtafarroku, lalu mereka berselisih, berpecah belah, ila menjadi kepada mukminin wa kafirin. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Semula manusia itu semuanya beriman, tapi kemudian manusia berselisih, berbeda pendapat. Kemudian ada yang menjadi orang beriman, mukmin, dan ada manusia yang menjadi orang yang kafir. Itu kata tafsir Al-Baghawi. Sama Ibnu Katsir juga begitu. Ya, semula manusia itu berada di atas agama yang satu, yaitu agama Islam. Tsumma waqa'al ikhtilafu, kemudian terjadilah perselisihan atau terjadilah al-ikhtilaf, perselisihan. Mulai muncul perselisihan. Semulanya mereka umat yang satu, lalu waqa'al ikhtilafu, jatuhlah perselisihan bainan nas, di antara manusia. Terjadilah perselisihan di antara manusia. Wa ubidat al asnam, dan disembahlah berhala-berhala, wal andad, dan tandingan-tandingan Allah, wal ausan, dan sesembahan-sesembahan, ya patung-patung yang mereka sembah sebagai Tuhan. Fa ba'atsallahu rasul, lalu Allah mengutus para rusula, lalu Allah mengutus para rasul bi ayatihi, dengan membawakan ayat-ayatnya, wa bayyinatihi, dan penjelasan-penjelasannya, penjelasan-penjelasan Allah, wa hujajihi, dan hujah-hujah Allah, al-balighah, yang mentok, yang puncak. Penjelasan Allah itu penjelasan yang tidak bisa dibantah lagi. Ya. Wa baronihi, ya, wa barohinihi, dan ini keterangan-keterangannya, ya, burhan-burhannya, penjelasan-penjelasannya, ad-damighah, yang juga tidak bisa dibantah. Ya, ini dalam ayat lain diterangkan ini. Liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah, dalam surah Al-Anfal 42. Penjelasan para rasul itu untuk membinasakan, membatalkan, mengalahkan man halaka, siapa yang binasa, siapa saja yang binasa, ambayinatin, dari satu penjelasan. Jadi penjelasan yang dibawa oleh Rasul akan mengalahkan penjelasan-penjelasan semua manusia. Gitu. Wa yahya, dan akan hiduplah man hayya, orang yang hidup, an bayinatin, dari penjelasan itu. Jadi akan menanglah, akan hiduplah, akan jayalah orang yang jaya, orang yang hidup dari penjelasan para rasul. Jadi kalau penjelasan para rasul Allah itu diterima oleh manusia, maka dia akan menang dengan penjelasan yang datang dari para rasul. Jadi penjelasan para rasul tidak akan bisa dibantah, karena penjelasan para rasul itu berasal dari Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan fahtalafu. Manusia itu tadinya satu umat, lalu mereka menjadi berselisih, ada yang kafir, ada yang iman. Kalau sekarang manusia yang beragama Islam pun, tadinya Islam itu cuma satu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini Islam jadi macam-macam. Ada Islam Muhammadiyah, ada Islam NU, ada Islam Jamaah, ada Islam ada Islam Nusantara. Ya. Sekarang ini aneh-aneh aja manusia itu. Itu karangan semua, itu karangan orang. Kita disuruh oleh Allah mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini. Jadi fahtalafu maksudnya begitu. Di dalam tafsir yang lain dikatakan fahtalafu bi an sabata ba'dun wa kafara ba'dun, dengan bahwasanya ada yang sebagian itu tetap berada dalam Islam dan sebagian lain menjadi kafir.
Fasal tafsir 15 mengatakan makna fahtalafu lalu mereka berselisih, maksudnya fasaru mu'minina wa kafirina, lalu mereka menjadi ada yang beriman dan ada yang kafir-kafir. Nah, terus ahli tafsir Al-Zujat, ini Al-Zujat ini ahli tafsir sekaligus ahli bahasa, ahli nahwu, ahli bahasa Arab. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fahtalafu humul Arab, mereka adalah orang Arab yang kanu ala syirki, mereka tadinya berada dalam satu agama, itu agama syirik, agama penyembahan berhala. Wakilah dan dikatakan kullu mauludin, setiap yang dilahirkan yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas Islam. Fahtalafu lalu mereka berselisih indal buluh, di waktu dewasa. Manusia itu waktu dilahirkan, setiap yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam Islam. Tapi ketika dewasa mereka menjadi berbeda-beda, berselisih. Ada yang sewaktu dewasanya kemudian menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Hindu, menjadi Buddha dan sebagainya. Itu setelah dewasa. Waktu dilahirkan semua manusia itu dilahirkan dalam Islam. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan di atas Islam. Fa abawahu alladhi yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi agamanya. Yaitu orang tuanya yang bikin anak itu menjadi tidak Islam lagi. Lalu ayat berikutnya, walaula kalimatun sabaqat mir rabbik, walaula, dan kalau tidak karena kalimatun, satu kalimat, sabaqat yang telah mendahului, min rabbika, dari Rabbmu, dari Tuhanmu, wahai Muhammad, itu laku dia bainahum, niscaya diselesaikanlah di antara mereka. Ini ya kalimat berikutnya nih, ayat yang di depan tadi ini. Ya, ini ya. Wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Apa makna ayat ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.